sekarang Ustaz Taufik dipercaya sebagai Ketua Umum Rabithah Alawiyah dan seringkali Ustaz menyebut sebagai khuddam. Kenapa disebut khuddam, Ustaz? Sebenarnya khidmat itu adalah satu sikap ubudiyah, penghambaan seorang hamba. Penghambaan ada yang sifatnya kepada Tuhan melalui ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui kita berkhidmat kepada makhluknya, berkhidmat kepada makhluknya, baik itu manusia maupun binatang, bahkan berkhidmat kepada benda-benda padat, pepohonan, batu, bumi, dan yang lainnya. Nah, kita berkhidmat itu adalah sebagai bukti ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kita berkhidmat kepada kedua orang tua. Itu bagian kita berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada kedua orang tua. Itu adalah bagian syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anishkurli wa liwalidaik. Kenapa? Karena orang tua adalah sebagai wasithah, perantara wujudnya kita, Allah yang mewujudnya kita. Perantara itu juga perlu kita hargai, harus kita hargai. Karena siapa yang mengingkari atau mengkufuri perantara, maka syukurnya kepada pemberi nikmat itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah perintahkan perantaranya dikhidmatin, itu adalah sebagai bentuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perantaranya disyukurin, itu adalah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ilmu. Hakikat memberi ilmu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru adalah perantara untuk murid tadi itu mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kapan kita berkhidmat kepada guru, itu adalah sebagai satu bentuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada guru, itu adalah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perantara untuk kita kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita berkhidmat, cinta kepada Nabi Muhammad, taat kepada Muhammad, itu adalah bagian taat kepada Allah, khidmat kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Begitu juga adalah penerus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para aulia, para ulama, ahli bait Rasulullah, para sahabat Rasulullah. Mereka adalah perantara kita untuk kita cinta kepada Nabi Muhammad, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semuanya harus kita khidmat kepada mereka. Umatnya Nabi Muhammad juga demikian. Karena Nabi cinta kepada umatnya, karena Nabi perhatian kepada umatnya, bahkan nanti di hari kiamat beliau tidak mau masuk surga Allah kecuali bersama umatnya. Maka kita berkhidmat kepada Nabi Muhammad lewat umatnya juga demikian. Alhasil, jangan dikatakan al-khadim itu pelayan yang murahan, tapi ketika dia melayani Nabi Muhammad, maka jadilah sahabat Rasulullah SAW. Ketika mereka itu melayani para aulia, bagaimana pelayan-pelayan daripada Nabi Isa alaihissalam, maka disebut hawari. Mereka adalah orang-orang terhormat, pelayannya umat Muhammad. Mereka adalah aulia Allah. Mereka adalah orang-orang yang saleh, pilihan daripada umat ini semuanya. Karena itu jangan sedikit pun merasa terhina kalau disebut khadimu ummati Muhammad atau khadimul muslimin, khadimul muslimin. Maka itu adalah satu kehormatan. Bahkan Nabi SAW bersabda, Sayyidul Qaum khadimuhum. Pemimpin manusia itu adalah pelayan mereka, bukan yang dilayani oleh mereka. Justru yang dilayani oleh mereka itu adalah bukan pemimpin. Gambarannya, dokter itu melayani pasien yang sakit, tapi orang yang sakit itulah yang dilayani. Karena itu sebenarnya yang menuntut umat untuk melayani dia itu sakit sebenarnya, bukan dokter itu semuanya, bukan dokter. Itu dokter yang melayani orang yang sakit, begitu. Logikanya begitu. Masya Allah.